Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan. Dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 31 Mei 2021, bersama saya, Romo Yusuf Widiarko. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan sungguh mengasihi kita. Berkat-Nya selalu berlimpah bagi kita, umat-Nya yang rapuh dan berdosa ini. Ia juga memberi kita sabdanya sebagai pedoman untuk hidup kita. Maka mari kita dengarkan dan renungkan sabda Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu ia berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, kunjungan Maria kepada Elisabet menunjukkan kepada kita bahwa perjumpaan tidak hanya memiliki makna jasmani, melainkan juga rohani dan spiritual. Perjumpaan ternyata bukan hanya berarti fisik yang bertemu, melainkan lebih dari itu, selayaknya juga menjadi pertemuan dua hati yang saling meneguhkan dan menguatkan. Maka mari memberi makna pada perjumpaan-perjumpaan kita. Perjumpaan dengan keluarga di rumah, dengan rekan kerja di pekerjaan, dengan tetangga di masyarakat, juga dengan saudara seiman di gereja. Mari kita gunakan perjumpaan-perjumpaan itu sebagai kesempatan untuk saling menguatkan dan meneguhkan, bukannya untuk saling menyakiti atau melukai. Perjumpaan akan memiliki arti jika kita membawa Yesus di tengah-tengahnya. Maria dan Elisabet mengalami sukacita rohani sebab Yesus ada di tengah-tengah mereka. Yesus memampukan kita menemukan kasih Allah dalam setiap perjumpaan manusiawi dengan sesama. Marilah berdoa.
Ya Yesus, Engkau membuat kunjungan Maria pada Elisabet menjadi begitu bermakna. Mereka mengalami peneguhan dan sukacita rohani. Hadirlah selalu di tengah-tengah kami, agar setiap perjumpaan kami dengan siapapun menjadi bermakna, di mana kami boleh mengalami dan membagi kasih-Mu. Terpujilah Engkau, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, dan aktivitas kita hari ini dalam lindungan dan berkat kasih Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan salam mendoa.